Ada yang jalannya pernikahan ruwet, rumit, segala macam lah. Punya cerita yang kita nggak bisa paham sampai dia kemudian memutuskan untuk child free. Oke. Itu semua kenyataan hari ini. Kita tidak bisa asal nyomot hadis, nyomot ayat, kemudian ditanggungkan kepada orang yang punya pikirannya sendiri. Nggak bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif Plus, dan kita siapa ya ini ya? Pokoknya ini diundang lagi by demand nih. Nah, jadi fansnya banyak lah pokoknya. Alhamdulillah. Soalnya satu-satunya yang ngaku sufi aja pokoknya. Apa kabar, Gus? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, terima kasih udah kembali lagi ke Dialog Positif Plus, dan seperti biasa kita akan bincang-bincang dan tentu saja banyak ilmu pasti yang akan disampaikan. So, mari kita persiapkan pendengaran, penglihatan hati kita, karena Gus Chan nih pasti akan memberikan sesuatu yang mind blowing. Kita mau bahas ini, Gus. Ini trending banget nih, child free. Child free ya. Jadi sekarang tuh lagi agak banyak banget gitu ya di sosmed gitu tentang saya memilih untuk tidak punya anak. Nah, ini kan menarik nih ya. Dimana dulu tuh punya konsep bahwa ya apa namanya, menikah tuh ya salah satu tujuannya adalah anak gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah pilihan atau kita ngomongin takdir, Gus. Kan kalau misalnya saya memilih nggak punya anak ya, saya nggak mau melakukan prosesnya untuk itu. Apa pandangan seorang sufi, seorang Gus Chan tentang child free, antara takdir dan pilihan? Gimana? Fans saya pasti khilaf ini ya. Kok bisa menggemari saya tuh lagi bagaimana itu? Ya. Saya baru pulang Kang Bu dari Solo, kemudian ke Medan, ke Garut, Bandung, baru ke sini. Intinya saya itu jarang di rumah. Oke. Jarang di rumah saja anak saya 5. Bagaimana kalau saya sering di rumah? Bukan penganut child free, bukan ya? Bukan lah. Kok mau kegiatan berusahanya tapi nggak mau berhasil tuh bagaimana? Oke. Takdir manusia itu memilih. Memilih bagaimana? Memilih menerima atau menolak. Tapi dia tidak bisa menentukan dia mendapatkan apa. Oke. Sikap batin, ya. Penerimaan kita membuat kita cenderung pada kebahagiaan. Penolakan kita justru akan semakin menyakiti hati kita sendiri. Kita nggak butuh orang lain untuk menyakiti hati kita. Kita sendiri yang melakukannya setiap hari. Oke. Nah, dalam hal ini child free itu gimana ya? Ini mungkin kenyataan baru hari ini ya. Dulu pernah terjadi. Tidak boleh ada anak laki-laki. Oh iya. Sampai Fir'aun membunuh tiap anak laki-laki. Karena merupakan ancaman bagi kekuasaannya. Ya. Berkembang kemudian. Sekarang nggak laki, nggak perempuan, yang penting nggak punya anak. Ini pada kesambet atau gimana? Upgrade ya. Upgrade ya. Zaman Fir'aun laki-laki doang. Ini sekarang dua-duanya ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan kemajuan berpikir. Ya, seolah-olah kita merasa bahwa usaha kita lah yang menentukan keberhasilan atau kegagalan. Padahal tidak, kita di wilayah proses. Sedangkan Allah yang menentukan hasilnya. Child free itu menikahkan kita ada tujuan-tujuannya ya. Contohnya yang pertama adalah melanggengkan rasa kasih sayang kita dengan pasangan. Kedua, ya siapa tahu kasih sayang itu bisa membuahkan sesuatu hal yang terus-menerus yang disebut keturunan. Tapi masalah hari ini berbeda dengan masalah yang dulu-dulu. Mungkin sekarang kan ada beban angsuran, ya. Cicilan ya. Ya kan? Ada tanggungan koperasi dan lain sebagainya. Sehingga cara berpikirnya menjadi sangat majemuk. Padahal anak itu juga merupakan rahmatnya Allah. Seringkali kita merasa anak itu beban. Iya. Bayangkan anak 5, yang 4 udah sekolah, swasta semua pula. Dari mana duitnya? Dari mana ongkosnya? Sepanjang Kang Abu merasa bahwa itu dari hasil kerjamu sendiri, beratlah. Hidup itu memang berat, tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah engkau merasa keberatan atau tidak. Kalau engkau tidak merasa keberatan, ya yang berat pun akan terasa ringan. Hidup itu ajaib, Kang Abu.
Ada lagi persoalan dulu tuh. Aku kalau boleh memilih untuk tidak dilahirkan. Nah, udah terlanjur dilahirkan. Ya kan? Ya memang tidak ada yang bisa memilih. Justru itu Allah yang memilihkan bagi kita kehidupan di dunia ini siapa saja pasukan kita. Ada yang disebut ayah, ada yang disebut ibu, anak-anak dan lain sebagainya. Nanti akan beregenerasi, ada cucu, ada cicit dan lain sebagainya. Dipilihkan oleh Allah lah. Masa nggak percaya pilihan Tuhan itu yang terbaik? Kembali ke pilihan tadi ya Gus ya, bahwa kan kalau kita ngomongin bahwa kan saya punya hak nih untuk memilih tidak punya anak gitu. Apakah itu berbentrokan dengan fitrah atau sunatullah kita sebagai manusia, gimana tuh? Kita tuh suka banget playing as God. Bermain sebagai Tuhan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena lam yalid wa lam yulad itu tuh hanya Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu hanya Tuhan. Jadi kita tidak bisa memilih untuk bisa beranak atau tidak beranak. Kita tidak bisa memilih diperanakan atau tidak diperanakkan. Semua itu dalam skenario Allah. Gitu. Tapi saya menghormati pilihan teman-teman yang merasa bahwa mereka bisa child free, boleh. Hak gitu ya, pilihan itu, ya. Hak itu, boleh. Dan mungkin itu memang pilihan yang per saat ini kali ya. Nah, iya. Dengan kesadaran sekarang, mungkin dengan ego gitu. Jadi mungkin yang mungkin kalau kita bicara wisdom atau bijaksananya adalah ya kita nggak bisa menjudge sesuatu ketika apapun itu dalam proses gitu nggak Gus kira-kira? Saya tidak benar-benar mengerti jalan pikiran dan perasaan teman-teman itu karena saya tidak mengalaminya. Itu loh, kita tidak boleh tidak adil kepada suatu kaum yang kita tidak mengerti betul apa yang mereka pikirkan. Ya, harus menghormati pilihannya. Nggak apa-apa, tinggal nanti by the time mereka akan tumbuh. Rata-rata yang pengen child free ini kan muda, ya kan? Pasangan-pasangan muda. Nanti ketika beriringnya waktu, mereka mulai mengalami kelemahan-kelemahan tertentu. Oh iya ya, kenapa nggak ada anak, kan gitu. Kenapa nggak ada cucu dan lain sebagainya. Akan berkembang. Tapi kalau yang sudah menetapkan pilihan memang tidak mau punya anak dan Allah memberinya, nah jangan lupa loh ya, Allah memberinya, memberi apa? Bisa memberi anak, bisa memberi tidak punya anak. Yaitu bagian dari skenario yang indah aja. Entah gimana caranya kalau Allah ngasih terjadi gitu ya. Itu memang rahasia yang unik sekali dalam penciptaan alam semesta. Bahwa Allah menentukan, menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, maka Allah yang menentukan siapa yang jadikan jin, siapa yang jadikan manusia. Bayangkan kalau jin itu pengen child free juga. Repot. Nggak ada keturunan. Nah, ya kan? Allah punya kepentingan itu. Tapi gini Gus, yang menarik ketika ada yang bicara tentang dan ya maksudnya dia mempublish akan child free gitu ya. Wah itu dibully juga Gus. Karena memang mungkin tidak umum gitu ya. Nah balik lagi nih, mungkin juga kita penting untuk mengedukasi bahwa betapa kita semua punya pilihan dan kita juga harus bijaksana terhadap pilihan karena ya balik lagi semua keputusan sesuai dengan kadar kesadaran. Iya, itu kan kenyataan dunia sosial sekarang ya, sosial media ya. Bahwa seolah-olah dunia harus tahu apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan. Tapi dampaknya tidak selalu positif. Ada yang pro, ada yang kontra. Dia pun harus siap dengan resiko itu. Tapi semuanya balik ke kita yang menjalani kok. Ya, kalau itu kamu enjoy aja ya silahkan, nggak apa-apa. Gitu. Aku tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga orang. Dan latar belakangnya macam-macam, Kang Abu. Ada yang persoalan trauma. Siapa tahu masa kecilnya nggak bagus, tidak mau mengulangi lagi kejadian itu terhadap calon anaknya. Tapi itu juga bukan penyelesaian sebenarnya. Trauma bisa diolah menjadi sesuatu yang positif. Saya tidak mau terulang, maka saya harus lebih bagus, kan gitu. Tidak langsung di-cut, dipotong. Saya tidak mau punya anak. Tapi itu kebebasan berpikir juga. Ada yang merasa pengen mengembangkan karir, pengen maju di bidangnya, sehingga anak dianggap beban atau halangan, ya kan? Nggak mau diganggu lah ya. Mau diganggu. Ada juga karena pernikahannya memang tujuannya bukan untuk meneruskan keturunan, ya pada perjanjian pranikah, ya kan? Ada yang jalannya pernikahan rumit segala macam lah, punya cerita yang kita nggak bisa paham sampai dia kemudian memutuskan untuk child free. Itu semua kenyataan hari ini. Kita tidak bisa asal nyomot hadis, nyomot ayat kemudian ditanggungkan kepada orang yang punya pikirannya sendiri, nggak bisa. Tapi yang menarik tadi adalah kebayang kalau jin pengen child free ya. Oke guys, kita akan berbicara lebih seru lagi, tapi setelah yang satu ini. Anakmu adalah fitnah, anakmu adalah cobaan. Jadi banyak anak tuh banyak rezeki atau banyak cobaan sih? Gimana tuh? Gimana?